Salam jumpa dan shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kembali lagi kita berada di dalam sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Semua kesempatan ini bisa kita alami oleh karena perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita menaikkan syukur kita dan juga mempersiapkan kehidupan kita untuk mengalami tuntunan Tuhan melalui persekutuan ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 1. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mempunyai kehidupan kami dan juga persekutuan ini yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak akan mungkin memahaminya tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, selaku hamba-Mu, tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan benar. Demikian juga dengan kami semua sebagai jemaat-Mu, Tuhan juga menolong kami agar kami boleh memahaminya bersama-sama dan menjadi penuntun di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menunggu semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tema renungan kita adalah Tuhan mengaruniakan pengertian. Tuhan mengaruniakan pengertian. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-7 pembacaan kita. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius ini ditulis untuk seorang muda yang bernama Timotius. Timotius adalah seorang muda yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Melalui Rasul Paulus, Timotius dinasehati dan dibimbing untuk memahami bahwa menjadi pelayan Tuhan tidak mudah. Banyak tantangan akan dihadapi, bahkan penderitaan menjadi bahagian dari hidup seorang pelayan Tuhan. Untuk bisa berhasil pada tujuan yang dikehendaki Tuhan, Timotius harus fokus dengan apa yang dipilihnya dan senantiasa berproses dengan setia di dalamnya. Melalui nasihat Rasul Paulus ini, Paulus memberikan 3 contoh untuk meyakinkan Timotius bahwa kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam tugas kita, kita tidak akan mencapai tujuan dengan baik. Contoh yang pertama tentang seorang prajurit yang berjuang. Seorang prajurit yang berjuang tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Ia harus fokus supaya ia berkenan di mata komandannya dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, seorang olahragawan. Seorang olahragawan harus patuh pada aturan pertandingan agar dapat meraih mahkota kemenangan. Dan yang ketiga, seorang petani. Seorang petani harus bekerja keras supaya ia dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Dari ketiga contoh ini, ada 3 hal yang menjadi bekal bagi Timotius dan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kita. Yang pertama adalah fokus pada tugas kita. Yang kedua adalah taat pada aturan. Dan yang ketiga adalah bekerja keras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pesan penting bagi kita karena kita pun juga harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita melalui pelayanan kita dan juga melalui profesi kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tantangan akan selalu ada, tetapi jika kita fokus dan taat pada aturan yang ada, juga taat pada aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah tuliskan di dalam firman-Nya, serta tekun dan bekerja keras, maka percayalah bahwa tujuan kita akan tercapai. Tuhan akan memberkati apa yang Ia telah percayakan di dalam kehidupan kita, melalui pelayanan kita, maupun juga melalui setiap profesi yang Tuhan telah anugerahkan untuk kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini, yang kesemuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita senantiasa fokus dengan tugas-tugas kita,
dan kita senantiasa berkomitmen untuk menaati peraturan yang ada, terlebih aturan-aturan dari Tuhan, dan mari kita selalu bekerja keras, percaya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin firman-Nya. Mari kita kembali mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengangkat pujian dan syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup ini. Terima kasih melalui persekutuan pada malam hari ini, Tuhan mengajarkan beberapa hal yang penting untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan menuntun kami untuk selalu fokus pada tugas dan panggilan kami. Tuhan juga mengingatkan kami untuk selalu taat pada peraturan-peraturan yang ada di dalam hidup ini, dan juga tentunya peraturan yang Tuhan telah aturkan melalui firman Tuhan, serta Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bekerja keras, karena dengan kesemuanya itu Tuhan akan menolong kami. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan akan mengaruniakan segala pengertian untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk janji Tuhan ini, sungguh membuat kami tersemangati, sungguh membuat kami menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini, dan kami semakin yakin bahwa di dalam kami menjalani hidup ini dan segala tanggung jawab yang ada, kami tidak akan berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menaungi kami, menolong kami untuk mengaruniakan pengertian untuk segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih untuk janji Tuhan kepada kami ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini ada begitu banyak hal yang kami alami di dalam hidup kami. Walaupun hidup kami dilingkupi oleh banyak pergumulan, tetapi kami juga tidak memungkiri bahwa di dalam setiap hari-hari kehidupan ini selalu ada sukacita yang kami rasakan. Karena itu, terima kasih untuk semua sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk semua hal yang terjadi di dalam hidup ini, karena baik suka dan duka maupun juga di dalam berbagai sisi kehidupan ini selalu ada tujuan-tujuan yang indah yang Tuhan hendak nyatakan kepada kami. Kami terus berdoa bersama dengan
jemaat Tuhan maupun sesama kami yang berada di dalam proses-proses pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah. Kami juga menyerahkan pergumulan kami bagi yang mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak di dalam kehidupan keluarga. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan menolong di dalam setiap pergumulan anak-anaknya yang selalu menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan maupun juga sekolah daripada anak-anak. Karuniakan kami hikmat-Mu di dalam menjalani semua aktivitas itu, sehingga kami menjalaninya juga selalu bersyukur dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami. Inilah seru sembahyang kami, kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita renungkan, apa yang kita pujikan kepada Tuhan, itu semua kita percaya Tuhan akan memberkati dan akan semakin menguatkan iman kita. Selamat berjumpa pada edisi Sehati di Dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.